أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر لنا ولا تعسر علينا ربي أتمم لنا بالخير واذكروا الله عليك نجي A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi. Limanittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan sabui-sabuilah kamu akan Allah dengan takbir tak kalau melempar jumrah pada beberapa hari yang dibilangkan, artinya hari tasyrik yang 3. Itu hari tanggal 11, 12, dan 13. Sabaleh, 2 baleh, 3 baleh. Mangko barang losiman yang menyugirokan yusiman, artinya menuntik sugiro yusiman dengan berpindah daripada Mina pada 2 hari. Artinya pada nan kedua hari tasyrik, yaitu tanggal 2 baleh Zulhijjah. Pada kemudian melempar jumrah. Ba'alah man mangko tidak jenis doso ate yusiman dengan menyugirokan. Dan barang losiman yang mentakhirkan yusiman dengan yu berpindah, hatta inggolah bermalam yusiman akan malam nan katigo dan melempar yusiman akan jumrah yusiman. Ba'alah man mangko tidak jenis doso ateh yusiman. Dengan demikian, artinya barang mereka itu barang dikhiari mereka itu, artinya diberi pilihan mereka itu pada demikian. Dan barang napi doso ba'alah barang bagi siman yang taku iyo siman akan Allah pada hajinya siman. Karena bosnya siman ba'alah sungguhnya orang haji pada hakikat. Dan takwilah kamu akan Allah dan ketahuilah dek kamu bahwa sungguhnya kamu ba'ala sungguhnya kapadanya Allah. Bahwa sungguhnya kamu kapadanya Allah ba'ala sungguhnya dihimpunkan orang kamu pada akhirat. Mangko bahwa membalas ya Allah akan kamu dengan amal kamu. Dan setengah daripada manusia anak setengahnya siman yang mencengangkan akan engkau apa dan mencengangkan katunya siman pada hidup di dunia. Dan tidak mencengangkan iyo katu akan engkau pada akhirat. Karena menyalahinya katu bagi i'tikadnya siman. Dan naik saksi dan mempersaksikan yusiman akan Allah atehma yang pada hatinya siman. Bahwa yusiman ba'ala sungguhnya kato ba'ala sungguhnya ma ba'ala sungguhnya mensupakati bagi kato yusiman. Jadinya mempersaksikan lo, bersumpah lo bahwa apa yang ada dalam hati itu sama dengan apa yang diucapkannya. Dan hionya siman ba'ala hionya sangai bakasumai. Artinya sangai khasumat bagi engkau dan bagi pengikut engkau. Ba'ama kanya sangai mengkesumati bagi Nabi dan bagi pengikut Nabi karena memusuhinya siman bagi engkau.
Dan hiyonyo siman tu ba'al hiyonyo Akhnas bin Syarik namanya. Ado hiyo Akhnas ba'al adonyo orang munafik. Memaniskan ya Akhnas akan kalam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersumpah ya Akhnas bahwa sungguhnya Akhnas ba'ala sungguhnya orang mukmin dengan ya Nabi. Dan orang mengasihi baginya Nabi. Mangko menghampiri ya Nabi akan majelisnya Akhnas. Maka mendutukan akan ya Akhnas yang mendutukan Allah pada demikian. Jadinya itu, jadi Akhnas itu adalah salah seorang orang munafik. Di orang munafik di hatinya tetap kafir tapi menzahirkan atau mengakui sudah masuk Islam, mengakui sudah beriman. Jadi itu sabana definisi munafik itu, munafik itu. Hatinya kafir, zahirnya Islam. Zahirnya dia mengaku sebagai seorang mukmin dan muslim. Jadi kita jangan mudah-mudah menuduh orang lain munafik. Barik. Jika menuduh orang lain munafik, sama kita itu juga menuduh orang lain itu kafir. Jadi kalau orang yang dikafirkan itu tidak terbukti kafir, maka kembali kepada diri kita. Itu kan haji kan, kadang-kadang ada yang pengicuah, munafik apa. Nah, jadi jangan mudah-mudah. Kalau dikatakan orang tersebut memakai sifat orang munafik itu boleh ya. Sebab kata Nabi sifat orang munafik itu ada 3. Yang pertama bila berjanji, mungkin. Berkata, dusta, dipercaya, khianat. Itu sifat-sifat orang munafik. Tapi setiap orang yang ada sifat yang 3 tadi itu belum tentu orang munafik. Di munafik itu sebenarnya berkaitan dengan keimanan. Hanya Islam secara zahir, hatinya tetap kafir. Jadi kok banyak yang tak tahu kok, mudah-mudah apa tuh pentang-mentang ada hadis yang tadi itu. Bila lah mengicuh kan seneknya, kejanji lah dicap jangan tu munafik. Munafik aja. Itu tanda-tanda kamu munafik samanya itu kan. Jawi itu, sapi itu kaki ampe. Tapi tiap-tiap kaki ampe itu belum tentu jawi, belum tentu sapi itu lah. Tanda-tanda itu sifat orang munafik. Dan sifat tadi itu bukan hanya ada di orang munafik, orang lain pun ada memakai, orang yang mukmin dan muslim yang sejati pun ada memakai sifat itu. Jadi yang ditekankan adalah jangan mudah mencap seseorang itu munafik. Sebab munafik itu kalau kita cak orang itu munafik, sama itu kita mencapnya sebagai orang kafir. Sebab munafik itu adalah secara hakikat orang kafir. Beda kalau kafir yang dipanggil kafir itu musyrik itu bak di luar, bak di dalam. Di dalamnya kafir, di luar aja kafir juga. Tapi kalau orang munafik, kekafiran tadi disembunyikannya, berpura-pura menjadi orang beriman, orang Islam. Mungkin tapi yang ditekankan tadi itu jangan mudah, jangan dicapnya sebagai orang munafik, itu yang dihindari. Memberikan label kepada seseorang itu munafik, itu sebab sedangkan Nabi sendiri tidak tahu orang munafik di zaman Nabi itu, kecuali setelah diberitahu oleh Allah, setelah datang wahyu. Iya, tadi kalau disabu itu nak munafik tuh dah. Iya. Ya boleh kan ada pilihan, tidak wajib ikutnya rumah. Di beda apa itu ucapannya dengan perbuatannya lu tentu munafik tuh lah. Dia sebut tadi kan.
Walaupun ada sifat orang munafik dinyo, tapi jan kita mudah mencap atau menuduh atau melabeli orang itu dengan munafik. Karena awak tak tahu isi hati itu kan. Yang sedangkan Nabi sendiri tak tahu orang munafik itu kecuali setelah turun wahyu. Nabi itu mengetahui orang munafik itu mana munafik, mana Islam, nan murni sejati, mukmin sejati. Itu karena pemberitahuan dari wahyu dari Allah. Karena Nabi tidak tahu. Kemana tadi kan? Ini mudah bersumpah. Hanya orang munafik itu kan menutupi kebusukan hati tadi itu, dalam hati tadi. Tentu di luar ke di perkataan ke dihias kan. Nah, di manis mulut ya kan, manis mulut. Perkataannya itu di elok-elokan. Mudah bersumpah agar orang percaya. Nah, Nabi pun lah percaya kan. Nah, dan nyo bersumpah nyo mukmin dengan Nabi dan mengasihi bagi Nabi. Nah, Nabi pun lah percaya, lah dakik-dakik Nabi jenyo kan. Lalu turunlah wahyu. Itu hati-hati itu munafik, orang munafik itu. Dan lalu Akhnas dengan Zuru' dengan kebun dan himar bagi setengah orang muslim mereka itu, maka membakar Akhnas akan Zuru' dan menikam Akhnas akan himar. Kan dia tu kan sabui di muka awaknya senyum. Tapi di belakang awaknya menikam. Menyimpan pisau di balik senyuman. Di muka Nabi bersumpah manis mulut. Tapi mereka tak tahu di belakang, orang-orang sedang tak tahu, orang tak ada orang menyaksikan, orang muslim. Nah, dibakarnya perkebunan orang Islam. Dibunuhnya. Itu musang berbulu domba, musuh dalam selimut sama dia. Dibakarnya Zuru' dan ditikamnya himar keledai orang mukmin pada malam, lailan pada malam. Malam-malam itu karajo. Bisa dibakar apa? Kalau karajo ni samuan boleh ya, tapi kalau pihak munafik jan. Nah, itu hati-hati. Sebut tadi mah, melabeli je munafik tadi tak boleh serampangan. Jangan bermudah-mudah atau gampang mengucap orang itu kafir atau musyrik atau munafik. Itu barik. Karena itu masalah keimanan. Dan lalu Akhnas dengan Zuru' dan himar bagi setengah orang muslim mereka itu, maka membakar Akhnas akan Zuru' dan menikam Akhnas akan himar pada malam, seperti yang berkata Allah Ta'ala. Dan apabila berpaling siman, artinya berpaling siman daripada engkau, ba'alah apabila bausahu siman, artinya berjalan siman pada bumi, karena bahwa babuik binaso siman pada bumi. Dan membinasokan yakna siman itu akan kebun dan anak cucu daripada jumlah babuik binaso. Itu sebab Allah mengingatkan apabila nyala berpaling, artilah lah hendak sama je Nabi rolai, makanya berusaha untuk membuat kerusakan. Kebun-kebun, peternakan itu dirusak. Dan baramlo Allah ba'ala baramlo tidak mengasihi Allah akan orang babuik binaso, artinya tidak reda Allah dengan orang babuik binaso. Dan apabila dikata orang bagi siman, kata takwilah engkau akan Allah pada perbuatan engkau, ba'alah apabila mambi akan siman tu anan mambi karihiduang. Atau karihiduang ko keringkang ya. Degil. Kepala batu ya, degil, keringkang, mada, semua itu. Artinya menanggung akan siman tu ana menanggung karihiduang dan takbur, sombong ateh amal.
dengan doso allazinan doso yang disuruh orang yusiman dengan mentakutinya doso. Mangko barang mulo nan mamadoinya siman, artinya nan mamadoinya siman ba'alah barang mulo jahannam. Dan sungguh saja jai ayunan artinya hamparan hiyonyo jahannam lah nan jahe. Jadi yang sesuai jenyo adalah hanya neraka jahannam. Na'udzubika ya Allah min zalik. Dan setengah daripada manusia anak setengahnya siman. Nah, lah diceritakan perkara orang munafik aku kebalikannya lalai. Orang-orang yang betul-betul beriman, orang mukmin sejati. Dan setengah daripada manusia anak setengahnya siman yang membali yo siman arti menjual yo siman akan dirinya siman. Dirinya dijual kepada Allah. Artinya membayarkan yo siman akan yo diri pada mentaati Allah karena menuntut. Artinya menuntut keridaan Allah. Artinya keridaan Allah. Dan hiyonyo siman ba'ahla hiyonyo Suhaib. Sahabat Nabi. Tak kalau menyakiti akan Suhaib siana menyakiti orang musyrik mereka itu. Ba'ala tak kalau itu hijrah Suhaib kepada Madinah. Dan meninggalkan Suhaib bagi mereka itu akan haratonyo Suhaib. Ke orang mukmin sejati. Demi untuk mempertahankan keimanan. Biarlah ditinggalkan kampung halaman. Bukan hanya ditinggalkan kampung halaman, tapi juga seluruh haratonya ditinggal di Mekah. Dan baramlu Allah ba'ala baramlu orang penyantun dengan hambo sakiro mencerdaskan ya Allah akan mereka itu. Sekira mencadiakan ya Allah akan mereka itu. Bagi ma yang padonyo matu anan padonyo keredaannya Allah. Dan turunlah pada Abdullah bin Salam dan beberapa sahabatnya Abdullah. Tak kalau membesarkan mereka itu akan Sabtu dan mengkubanci mereka itu akan Ibil pada kemudian Islam. Di siako Abdullah bin Salam itu orang Yahudi yang masuk Islam. Nah, jadi setelahnya masuk Islam, nyu masih mengagungkan hari Sabtu. Dan nyu masih tidak mau memakan daging unta. Anan turun ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, hai manusia segala mereka yang beriman mereka itu. Masuklah kamu pada Islam dengan patah sin dan kisrahnya sin. Fisalmi boleh, fisilmi boleh. Keperbedaan kiraat. Artinya Islam hal keadaan keseluruhan, kafah. Kafah itu sempurna, lengkap. Ba'anan hiyonyo nan kafah itu ba'alah hiyonyo hal daripada as-silmi atau as-salmi boleh juga. Artinya pada sekalian syariatnya Islam. Jadi kalau lawala masuk Islam jangan dipakai juga oleh syariatnya agama Yahudi. Jangan dipakai juga syariat agama yang lah ditinggalkan itu. Terimalah ajaran Islam itu, syariat Islam itu 100%. Nah, latar belakang atau asbabun nuzul turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Di sepanjang yang kita mampu, kecuali anak mampu, contoh itu berkaitan dengan pemerintahan misalnya. Tapi semuanya yang bisa yang mampu awak pribadi menunaikan melaksanakan syariat Islam itu wajib kita usahakan untuk mengikuti syariat Islam secara kafah.
Dan janganlah mengikut kamu, artinya pada segala syariat Islam. Dan janganlah mengikut kamu akan langkah, artinya akan langkah-langkah, artinya jalan syaitan. Artinya yang dihiasinya syaitan dengan mencerai-beraikan. Artinya dengan memilah-milah. Ya. Ada ajaran Islam yang diikut, ada yang tidak. Ada syariat itu yang diambil, ada yang ditinggalkan. Itu termasuk langkah atau jalan setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Bahwa sungguhnya Allah bagi kamu ba'ala sungguhnya musuh. Bahwa sungguhnya setan bagi kamu ba'ala sungguhnya musuh yang nyatu. Artinya nyatu memusuhi. Assalamualaikum Ustadz Zakaria. Di ada. Itu tiba depo sebentar ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bosun setan bagi kamu bahwa langsungnya musuh yang nyatu, artinya nyata memusuhi. Maka jika condong kamu, artinya condong kamu daripada masuk pada sekaliannya Islam, daripada kemudian yang datang yuma akan kamu, maka jika condong kamu, artinya condong kamu, an itu faedahnya jauh ya, an itu faedahnya dari ilmu nahwu saraf artinya jauh, jauh daripada masuk pada sekalian Islam. Jika kita condong artinya condong ke yang lain, ndak masuk, ndak ingin masuk ke seluruh syariat Islam doh. Daripada kemudian datang akan kamu anan datang bayinat. Atau bayinat kenyataan artinya hujah yang zahir ateh bahwa sungguhnya Islam itu bahwasanya hak. Ba'alah jika mangkau ketahuilah dek kamu bahwa sungguhnya Allah ba'alah sungguhnya orang kareh tidak melemahkan akan ya Allah suatu jua daripada siksaannya Allah daripada kamu. Lagi hakim, lagi kokoh pada perusahaannya Allah. Hal indah artinya indah menanti mereka itu artinya ramah artinya menanti orang yang tinggal mereka itu akan masuk padanya Islam. Kecuali bahwa datang akan mereka itu sianan datang Allah. Artinya urusannya Allah atau pekerjaannya Allah. Seperti katanya Allah, au ya'ti amru rabbika. Yang datang Allah maksudnya apa? Pekerjaan Allah atau urusan Allah. Yang maksud dengan urusan Allah itu azabuhu. Artinya azabnya Allah. Jadi orang-orang yang tidak nama masuk ke dalam Islam itu mereka tidak menunggu kecuali akan azab Allah. Pada nangwangan jamak dezillah daripada awan artinya awan dan malaikat. Diwal malaikatu itu ataf kepada Allahu. Kecuali bahwa datang akan mereka itu siang datang Allah dan malaikat. Dan dihukumkan orang akan pekerjaan artinya disempurnakan orang akan pekerjaan membinasukan mereka itu. Dan kepada Allah anan kepada dikembalikan orang akan pekerjaan dengan dibina bagi maf'ul dan fa'il. Kalau bina lil maf'ul turja'ul umur. Kalau dibina bagi fa'il tarji'ul umur, kembali pekerjaan. Jadi keperbedaan dari perbedaan kiraat. Boleh dibina bagi maf'ul turja'u
boleh dibina bagi fa'al yaitu tarji'u. Pada akhirat mangko membalasi Allah. Mangko bahwa mangko membalasi ya Allah. Tanyo dengkau wahai Muhammad akan Bani Israel karena panampala, karena menampala. Akan ditanyo. Kam atainahum berapa kau mendatangkan kami akan mereka itu. Kam istifahamiyah lagi mu'allaqah kam istifhamiyah lagi tampe muta'ala sal daripada maf'ul nan kedua. Kam istifhamiyah yaitu artinya batanyo lagi tampe muta'ala sal daripada maf'ul nan kedua. Dan hiyonyo kam ba'alah hiyonyo nan manduwi dua maf'ul ataina. Jadi ataina ko maf'ulnya dua. Yang pertama hum, yang kedua kam. Di mendatangkan kami akan mereka itu akan barapo. Dan baramula mumayiznya kam ba'alah baramula min ayatim bayyinah. Daripada ayat yang nyata. Artinya zahir seperti membalah bulan, membalah lawi dan menurunkan alman dan salwa, almanna dan salwa. Maka manuka mereka itu akan ayat akan kafir. Dan barang lo siman ya manuka ya siman akan nikmat Allah artinya ma yang beriman ya Allah dengan ma artinya siman daripada beberapa ayat. Karena bahwasanya ayat itu bahasanya sebab hidayah, sebab petunjuk. Jadi ayat itu hidayah, sebab hidayah karena itu ayat itu adalah nikmat. Daripada kemudian ma yang datang yo ma akan yusiman akan ditukanyo akan kafir. Ba'alah man mangkobosunyo Allah ba'alah sungguhnya sangat ikap baginya siman. Dia sangat memberikan azab, memiliki azab yang pedih, yang sangat. Dihiasi orang bagi segala mereka yang kafir mereka itu daripada ahli Makkah akan dihiasi akan hidup di dunia dengan tamwih atau tamwih ya, dengan bermegah-megah ya. Enggak. Dihiasi bagi segala mereka kafir mereka itu akan kehidupan di dunia. Artinya kehidupan dunia itu apa? Kaya raya itu kan, kaya raya yaitu dengan bermegah-megah. Maka mengasihi mereka itu akan kehidupan dunia. Dan barang mereka itu baramulo menghinakan mereka itu daripada segala mereka yang beriman mereka itu. Itulah biasa itu ndak. Dindak orang kafir aja itu dah. Orang Islam pun ada kadang dia itu. Sebagian ya. Dan kayo kadang-kadang menghina, mengejek, meremehkan, melecehkan orang fakir. Karena fakir mereka itu seperti Bilal dan Ammar dan Suhaib. Suhaib kok tadi kayu rayu kan enggak? Karena haratu ditinggal di Makkah.
menjadi fakir. Di mantang-mantang apa namanya kok nyono dicalik kan harato. Kalau nyubah harato bakunya terhormat, terpandang, mulia. Kalau ndak harato lah ya, jadi orang fakir, jadi miskin, hanya ndak ada kehormatan nampak, ndak ada kehormatan oleh. Ndak dihormati, ndak dipandang, ndak dimuliakan. Tapi dilecehkan, dipandang hino. Nah, kemudian balai. Artinya basando-sando mereka itu dengan mereka itu. Nah, diejek-ejek, diolok-olok, dicimehan. Dan bertinggi diri mereka itu dengan harato. Disangkuenyo namulie karenanya kayo. Dihino lah sahabat-sahabat Nabi yang fakir itu. Padahal tidak tahu bahwa di sisi Allah sahabat Nabi yang fakir tadi itu lebih tinggi, lebih mulia derajatnya dari mereka yang kafir itu. Dan barang lo segala mereka yang takwi mereka itu akan sirik, dan barang mereka itu bala barang lo mereka ini ba'a barang lo pada watih mereka itu pada hari kiamat. Nah, di dunia kau iyo nyo sedang deteh nyebaharato yang terpandang sebab di dunia kau penilaian manusia itu ikut penampilan zahir, penampilan zahiriah. Tapi nanti di akhirat, di hari kiamat, tentu orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa itu jauh lebih tinggi derajatnya dari orang kafir itu. Dan barang Allah Ba'ala barang memberi rezeki, Allah akan siman yang berkehendak Allah dengan tidak berhisap, dengan tidak terhitung, tidak berhitung, tidak terhingga, tidak dihisap. Tidak berhitung, tidak bakiro. Artinya rezeki yang lapang pada akhirat atau pada dunia, dengan bahwa memiliki orang yang dihinakan daripada mereka itu akan harato orang yang menghinakan mereka itu dan tubuh mereka itu. Jadi baik itu di dunia maupun di akhirat. Di dunia, di akhirat itulah jalan hendak orang mukmin akan mendapatkan rezeki yang bigairi hisab, yang tidak terhitung, tidak terhingga. Di dunia pun mungkin dengan bahwa memiliki orang yang dihinakan dari mereka itu akan harta orang yang menghinakan mereka itu. Ketika orang Islam parang dengan orang kafir, maka ketika orang kafir itu kalah, maka tentu harta orang kafir tadi menjadi rampasan, ghanimah, atau bahkan mungkin bisa orang kafir tadi menjadi tawanan perang, menjadi budak jadinya. Jadi cilai haji nak satu yang penting nambah caliak penggunaan bahasa yang salah itu ya, syirik itu. Dalam bahasa sehari-hari di Jakarta kan, nah, syirik itu dipakai untuk kata dengki. Itu kan iya syirik aja loh. itu kesalahan dalam penggunaan kata. Padahal syirik itu menyekutukan Allah. Nah, ini maksudnya tadi itu kan dengki, itu iri kan. Nah, iri, dengki. Dipakai kata syirik, itu berbahaya tuh. Jadi tidak boleh, artinya memakai kata itu harus sesuai dan asal. Jadi banyak loh yang ikut-ikutan kan. Tanpa memikirkan akibatnya tadi itu. Bukan tadi itu kafir, syirik, munafik, itu sama itu. Ketiga itu berkaitan dengan keimanan. Jadi jangan bermudah-mudah untuk memakai kata itu. Allah sing ngono ndak? Ah, senelok tu mah. Lah separuh kira tu ya.
dengan bahwa memiliki orang yang dihinakan daripada mereka itu akan harta orang yang menghinakan mereka itu dan rikab mereka itu dan tubuh mereka itu. Saya ulang.